Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa dunia ini begitu rumit? Mengapa konflik dan drama seolah tak ada habisnya? Jauh sebelum era digital kita, ada sebuah peradaban kuno yang telah bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam ini. Peradaban Yunani kuno. Mungkin terdengar seperti pelajaran sejarah yang membosankan. Namun, percayalah, gagasan-gagasan yang mereka diskusikan ribuan tahun lalu masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Dari cara memilih pemimpin, konsep keadilan, hingga pencarian kebahagiaan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Mari berpetualang melintas waktu menuju Yunani kuno. Kita akan menyelami pemikiran mereka dan melihat bagaimana ide-ide revolusioner itu membentuk peradaban, bahkan mempengaruhi dunia kita hingga hari ini. Siap untuk perjalanan ini? Mari kita mulai. Fondasi peradaban, polis dan akar sejarah. Ribuan tahun lalu, Yunani bukanlah satu kesatuan negara besar. Ia terdiri dari kumpulan polis atau kota negara yang berfungsi seperti entitas independen, saling berkolaborasi dan berkompetisi. Koloni-koloni ini tersebar di sepanjang Mediterania dan Laut Hitam. Aktivitas perdagangan menjadi kunci kemakmuran mereka. Bahkan pada abad ke-7 SM, mereka telah menggunakan sistem uang logam. Namun, sebelum era klasik yang kita kenal, ada peradaban awal yang misterius. Minoan dan Mykenae. Minoan berpusat di Pulau Kreta, terkenal dengan bangunan kolosalnya seperti Istana Knossos yang konon dijaga oleh makhluk mitologi Minotaur. Sementara Mykenae di Peloponnesos merupakan peradaban kuat yang tiba-tiba lenyap sekitar tahun 1200 SM. Kemungkinan akibat invasi orang-orang laut yang tak diketahui. Setelah keruntuhan Mykenae, datanglah kaum Doria. Mereka ini adalah bangsa yang kemudian membangun kembali peradaban, meletakkan dasar bagi apa yang akan menjadi Yunani klasik. Transformasi politik dan pertentangan kekuatan. Pasca 800 sebelum Masehi, polis-polis Yunani mengalami pertumbuhan pesat. Awalnya, kepemimpinan dipegang oleh kaum bangsawan. Namun, tekanan ekonomi dan gejolak sosial memicu keinginan rakyat akan sistem yang lebih adil. Disinilah peran Solon, seorang reformis politik di abad ke-6 sebelum Masehi, sangat krusial. Ia menyelamatkan Athena dari kekacauan dengan menghapus perbudakan karena utang, serta mereorganisasi sistem politik dan militer. Tindakannya memberdayakan rakyat. Yang terpenting, Solon adalah sosok yang meletakkan dasar demokrasi di Athena. Prinsip-prinsip yang kita kenal sekarang berakar dari pemikiran dan praktik di masa itu. Yunani klasik tidak hanya tentang Athena. Ada juga Sparta, kota militer yang sangat disiplin. Sejak kecil, anak-anak Sparta dilatih untuk perang, mengabdi sepenuhnya pada negara. Ini sangat berbeda dengan Athena yang lebih menekankan seni, filsafat, dan partisipasi publik. Kedua kekuatan besar ini, Athena yang demokratis dan Sparta yang oligarkis, seringkali berkonflik. Pertentangan ini memuncak dalam Perang Peloponnesos, konflik berkepanjangan yang melemahkan kedua belah pihak. Lombang perang dan titik balik sejarah. Selain konflik internal, Yunani menghadapi ancaman eksternal dari Kekaisaran Persia yang ambisius. Perang Yunani-Persia adalah serangkaian konflik epik yang memaksa polis-polis Yunani bersatu. Kisah 300 prajurit Sparta di Thermopylae adalah salah satu momen heroik dalam perang ini. Menunjukkan bagaimana persatuan dapat mengalahkan musuh yang lebih besar. Persia berhasil dipukul mundur, membuktikan kekuatan solidaritas Yunani. Namun, perdamaian tidak bertahan lama. Athena dan Sparta yang tadinya bersatu kembali terlibat dalam Perang Peloponnesos. Konflik ini menguras habis sumber daya dan tenaga mereka. Athena akhirnya kalah dan Sparta mendominasi Yunani, namun kekuasaan Sparta juga rapuh dan tidak bertahan lama.
Kelemahan Yunani ini dimanfaatkan oleh kerajaan Makedonia di bawah kepemimpinan Raja Philip II. Dengan strategi cerdas, Philip II berhasil menyatukan polis-polis Yunani di bawah kekuasaannya. Era Helenistik, legasi Alexander Agung dan pengaruhnya. Setelah kematian Philip II, putranya yang legendaris, Alexander Agung mengambil alih kepemimpinan. Alexander adalah seorang jenius militer dan visioner. Dalam waktu singkat, ia berhasil menaklukkan wilayah yang luas, membentang dari Yunani, Persia, Mesir, hingga India. Yang luar biasa, Alexander tidak hanya menaklukkan secara fisik, tetapi juga menyebarkan kebudayaan Yunani ke seluruh wilayah taklukannya. Ini yang kita kenal sebagai era Helenistik. Hasilnya, filsafat, sains, seni, dan bahasa Yunani menyebar luas, memajukan peradaban lain, seperti Mesir dengan perpustakaan Alexandria yang terkenal. Era ini menjadi masa keemasan ilmu pengetahuan dan filsafat. Sayangnya, Alexander meninggal di usia 33 tahun. Kekaisarannya terpecah menjadi beberapa kerajaan yang dipimpin oleh para jenderalnya. Meskipun terpecah, warisan Helenistik terus hidup dan memengaruhi peradaban Romawi dan Islam di kemudian hari. Jejak Yunani di dunia modern. Jadi, apa relevansi peradaban Yunani kuno dengan kehidupan kita di era digital ini? 1. Demokrasi. Prinsip kekuasaan rakyat, seperti yang dipraktikkan di Athena, menjadi landasan bagi banyak pemerintahan modern di seluruh dunia. Bahkan, dengan modifikasinya, prinsip ini masih menghegemoni. 2. Olimpiade. Ajang olahraga terbesar di dunia, Olimpiade, berakar dari tradisi Yunani kuno. Kompetisi atletis antar polis telah menginspirasi Olimpiade modern sejak 1896. 3. Mitologi dan cerita. Agama pagan Yunani kuno dan kisah-kisah dewa-dewinya mungkin sudah tidak ada, tetapi referensi terhadap dewa-dewi dan kepahlawanan mereka menembus kebudayaan kita. Istilah seperti kotak Pandora atau Hercules berasal dari mitologi ini. Bahkan, kisah-kisah superhero modern pun dipengaruhi oleh struktur penceritaan tragis ala Aristoteles. 4. Busana dan estetika. Gaun berlipit ala Yunani kuno telah menginspirasi desainer busana modern hingga kini. Gaya gaun dewi tetap populer dalam budaya pop. 5. Berpikir kritis. Para filsuf Yunani mengajarkan pentingnya pertanyaan dan penalaran logis. Di era informasi berlebih, kemampuan ini sangat krusial untuk menyaring hoax dan fake news. 6. Keseimbangan hidup. Dari perbandingan Athena dan Sparta, kita belajar pentingnya keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, tidak hanya fokus pada satu hal saja. 7. Konflik dan kolaborasi. Sejarah Yunani mengajarkan kita tentang dinamika konflik dan kolaborasi, serta bagaimana perbedaan dapat disatukan untuk tujuan yang lebih besar. Filsafat Yunani kuno bukanlah sekadar bab dalam buku sejarah. Ini adalah peta jalan tentang bagaimana manusia berusaha memahami dunia dan keberadaannya. Pemikiran mendalam mereka dapat membentuk kita menjadi individu yang lebih bijaksana, kritis, dan mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Semoga video singkat ini memberikan kamu wawasan baru tentang relevansi filsafat Yunani kuno dengan kehidupan masa kini. Jika kamu memiliki pertanyaan atau topik filsafat lain yang ingin kami bahas, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan kepada teman-teman kamu, dan subscribe channel kami untuk konten-konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berpikir, teruslah bertanya, dan jadilah versi terbaik dari diri kamu.